Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Jabodi Saputra, nomor mahasiswa 20200130057, dan teman saya Muhammad Rizfandi 20200130095. Kami berdua dari kelompok 8 dari kelas D. Nah, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan tentang codingan yang ada di Arduino IDE. Di sini di nomor pertama dan kedua adalah nama kami berdua. Lalu di keempat, kelima, keenam ini ada 3 baris ini adalah link dari Blink yang sudah kita buat. Nah, termasuk di 8, 9 ini juga dari Blinknya. Nah, ini di sini ada Blink Out Token. Nah, untuk SSID-nya itu memakai SSID WiFi yang kita gunakan. Dan ini passwordnya. Selanjutnya yaitu ada keterangan L1. L1 itu adalah lampu 1. Di sini sesuai di port kita, yaitu kita tancapkan di D8. Untuk L1 sendiri itu mendefinisikan lampu warna hijau, L2 di D7, L2 itu lampu warna kuning, dan L3 itu lampu 3 itu kita di D6 itu lampunya warna merah. Nah, untuk echo pin-nya di D1, trig pin-nya di D0, in value-nya adalah 0. Nah, ini di sini ada Bailing Bright, ini adalah perintah untuk membaca Bailing. Nah, V0 ini sendiri yaitu sesuai dengan settingan Bailing yang sudah kita setting, yaitu di V0. Nah, invent value sama dengan parameter. Lalu, nah ini sesuai soal kita, yaitu apabila push button bernilai 1, maka lampu 1 dan lampu 3 lampu 1 dan lampu 2 akan menyala. Nah, ini if value sama dengan 1, nah maka dapat diartikan apabila push buttonnya bernilai 1, maka di sini di digital bright L1 high. Nah, L1 high itu artinya lampu 1 akan menyala. Nah, untuk yang Bailing virtual bright ini adalah perintah dari Bailingnya. Nah, di bawahnya ada L2 high dan Bailingnya V2 high. Nah, ini adalah perintah untuk menyalakan lampu L2 atau lampu 2. Setelah itu delaynya 9 detik. Nah, sesuai soal kita, yaitu apabila push button ditekan, maka lampu 1 dan lampu 2 akan menyala selama 9 detik. Apabila setelah menyala 9 detik, maka otomatis lampu akan mati sesuai perintah di sini. Lampu 1 dan lampu 2 mati. Lanjut yaitu di void setup. Itu ada serial begin yang kita gunakan, yaitu 9600. Ini adalah keterangan pin modenya, yaitu L1, L2, L3 itu lampu 1, 2, 3 itu output. Nah, untuk D1-nya itu adalah input. Nah, trig pin sebagai output dan echo pin-nya sebagai input. Nah, untuk Bailingnya ini sesuai SSID dan password yang sudah kita masukkan sebelumnya tadi. Lanjut di read distance cm. Nah, ini untuk membaca jaraknya. Di sini ada trig pin low dengan delay 2, delay microsecond 2 agar tidak terlalu lama. Lalu trig pin high dengan delay 10 second microsecond, lalu trig pin low. Nah, untuk return duration yang kita gunakan yaitu 0,034. Lalu lanjut di void sensor ultrasonic. Nah, ini untuk membaca sensor ultrasonicnya. Untuk keterangan di sini sama seperti di atas tadi. Untuk serial printnya kita ketikkan jarak di sini. Nah, untuk serial printernya itu distance atau jaraknya. Bailing virtual bright ini adalah perintahnya. Nah, di sini sesuai soal kita, yaitu apabila jarak kurang dari 30,5 cm, maka lampu 1 akan menyala. Sesuai di sini, lampu 3 akan menyala. Seperti di sini. Nah, ini digital bright L3 high, Bailing virtual bright-nya V3 high juga dengan delay 6 detik. Lalu L3 low, V3 low untuk mematikan setelah delaynya. Nah, apabila di sini if distance lebih dari 5, yaitu apabila jaraknya lebih dari 5, maka lampu 1 akan menyala dengan delay 9 detik. Setelah itu akan mati. Nah, di sini ada pengaturan void loop-nya, sensor ultrasonic dan Bailing run untuk menyalakan Bailing. Nah, setelah itu kita menginstal terlebih dahulu. Apa yang perlu diinstal itu pertama di Board Manager kita menginstal dulu Arduino AVR Board by Arduino. Di sini sudah termasuk yaitu ESP. Lanjut di Library Manager yang perlu kita install yaitu ada Bailing yang jelas agar terkoneksi dengan Bailingnya.
Ini sudah kita install, yaitu Bailing by ini. Lanjut ada sensor ultrasoniknya juga harus kita install. Nah, di sini sudah kita install. Dan DHT-nya juga sudah kita install. Setelah port library manager-nya sudah diinstal semua dan di board manager diinstal semua, maka selanjutnya kita cek di file, lalu kita pilih preference. Nah, di preference sini di additional board manager sudah terdapat linknya atau belum. Apabila sudah, tinggal kita oke saja. Lanjut kita pilih di tools, lalu kita pilih boardnya, yaitu board yang kita gunakan adalah ESP8266 dengan pilihannya itu Node MCU 1.0. Lanjut untuk memilih portnya. Nah, port ini sendiri tergantung kita menghubungkan di port mana. Nah, untuk mengetahui COM-nya itu atau portnya itu bisa dilihat di device manager di komputer atau laptop masing-masing. Kita pilih COM8 karena saya memakai COM8. Setelah itu tinggal kita upload. Kita tunggu prosesnya berjalan. Nah, kita lihat di sini. Prosesnya sudah berjalan, kita tunggu sampai 100%. Nah, sudah 100%. Berarti ini menandakan kode yang kita buat juga sudah benar dan sudah terkoneksi terhadap hardware kita. Nah, selanjutnya untuk penjelasan di Bailing akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Muhammad Rizflandi. Saya akan melanjutkan progres yang sudah dijalankan teman saya. Saya mulai menjalankan pada software Blink. Yang pertama-tama kita buka Blinknya dahulu, lalu kita ganti namanya. Kalau saya menggunakan nama Responsi IoT karena memang diperuntukkan untuk tugas Responsi IoT. Yang pertama, template name, nama Responsi IoT. Hardware saya menggunakan ESP8266 dan koneksinya menggunakan WiFi. Yang kedua, langsung masuk pada data stream. Saya menggunakan 3 komponen, yaitu push button, lampu, sama sensor ultrasonik. Kita masukkan push buttonnya, lalu setting name sama pin. Kalau push button 1, maka pinnya V0. Kita save. Lampu 1 pinnya V1 sampai dengan lampu 3. Lalu masuk pada sensor ultrasonik. Namanya ultrasonik, pinnya V4. Lalu langkah selanjutnya adalah masuk pada web dashboard. Komponen saya ada 3, lampu, push button, sama sensor ultrasonik, maka di sini cuma ada 3. Sedangkan lampu sendiri jumlahnya 3 juga. Ada lampu 1, lampu 2, lampu 3. Masukkan pada kontrol. Lampu 1 setting titel lampu 1 data stream yang sudah disetting tadi kan V1, maka klik V1, save, dan sampai dengan lampu 3. Pensettingan push button juga sama seperti tadi, data streamnya V0 sama dengan settingan sebelumnya. Lalu sensor ultrasonik
juga di V4. Lalu jika sudah semua, tinggal kita save dan apply. Maka langsung keluar pada device info, maka akan muncul token yang dimasukkan pada Arduino terletak pada atas 456 ini. Di sini adalah proses penguploadan dari Arduino IDE-nya. Kita tunggu sampai 100% terlebih dahulu prosesnya. Setelah 100% dan dinyatakan down uploading, maka sudah terkoneksi terhadap software kita, hardware kita. Lanjut kita buka Bealing yang tadi. Lalu kita pilih di dashboard. Nah, di sini di Bealing perlu kita perhatikan sudah online. Nah, maka kalau sudah online itu artinya Bealing kita sudah terkoneksi terhadap Arduino IDE-nya. Maka kita bisa mengakses lewat Bealing. Nah, sesuai soal yang kita gunakan yaitu apabila jarak kurang dari 30 cm, 30,5 cm, maka lampu 3 akan menyala. Nah, maka kita tutup sensor ultrasoniknya agar bekerja. Kita tunggu karena ini sesuai jaringan. Kalau jaringan lancar, nya cepat. Nah, bisa kita lihat di sensor ultrasonik menunjukkan yaitu di jarak 2 cm. Nah, tadi lampu 3 sudah menyala. Kita ulangi sekali lagi biar lebih jelas. Nah, bisa kita lihat ultrasoniknya dengan jarak 2 dengan lampu 3 menyala selama 6 detik. Setelah itu kita buka penghalangnya dengan soal nomor 2 yaitu apabila jarak lebih dari 5 cm maka lampu 1 akan menyala. Nah, apabila tidak, ini kita lihat di sensor ultrasonik lebih dari 5 cm dengan kondisi lampu 1 menyala, berarti sudah benar. Lanjut ke ketiga yaitu apabila push button bernilai 1 dan kita tekan maka lampu 1 dan lampu 2 akan menyala. Kita lihat menyala lampu 1 dan lampu 2. Ini dapat diartikan berarti rangkaian yang kita buat atau coding yang kita buat sudah sesuai dengan soal. Sekian responsi kelompok kami kali ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.